Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hafian Putra Pratama SSTMT, selaku dosen pengampu di mata kuliah Praktikum Sistem Telekomunikasi 2. Perkenalkan, saya Nayara Sabira dengan NIM 2307578 dari Program Studi Sistem Telekomunikasi kelas 4A Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas untuk memenuhi ujian tengah semester genap tahun 2024-2025, yaitu materi mengenai churn pelanggan pada perusahaan telekomunikasi atau telco. Sebelumnya, topik ini sangat relevan dengan dunia industri saat ini, terutama bagi perusahaan yang berbasis layanan, karena tingkat churn pelanggan menjadi salah satu indikator utama kesehatan di dunia bisnis. Dalam presentasi ini, saya akan membahas mulai dari pemahaman churn, proses analisis data pelanggan, hingga bagaimana model prediksi dapat membantu perusahaan dalam mengurangi tingkat churn. Baik, yang pertama di sini saya akan membahas seputar definisi dari churn. Dalam dunia bisnis, churn dapat didefinisikan sebagai tingkat penghentian penggunaan produk atau layanan oleh pelanggan di suatu bisnis selama periode waktu yang spesifik. Secara sederhana, churn merujuk pada kondisi ketika seorang pelanggan memutuskan untuk berhenti menggunakan layanan kita. Misalnya, dalam layanan internet berlangganan, churn terjadi ketika seorang pelanggan memutus kontraknya dan tidak memperpanjang layanan, seperti halnya berhenti langganan paket internet atau beralih ke operator yang lain. Hal ini sangat penting bagi pebisnis di bidang telco karena setiap pelanggan yang churn itu berarti kita kehilangan potensi pendapatan dan perlu diketahui bahwa lebih mahal untuk mencari pelanggan baru daripada mempertahankan yang sudah ada. Nah, dengan memanfaatkan data pelanggan yang sudah kita miliki saat ini, kita dapat memprediksi siapa yang memiliki kemungkinan yang besar akan melakukan churn. Dan dari situ kita dapat menyusun strategi yang lebih proaktif seperti memberikan penawaran khusus atau layanan tambahan kepada pelanggan-pelanggan yang dianggap berisiko tinggi untuk melakukan churn. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari churn, sekarang mari kita lihat seperti apa bentuk data pelanggan yang akan dianalisis nantinya. Berikut adalah contoh 35 baris dari 7044 dataset yang digunakan. Setiap baris mewakili satu pelanggan, sedangkan ada 21 kolom yang berisi customer ID yang pertama, yaitu ID dari tiap pelanggan yang digunakan sebagai identitas saja dan tidak digunakan dalam prediksi. Yang kedua ada gender atau jenis kelamin pelanggan, terdiri dari male atau female. Kemudian yang ketiga ada senior citizen, ini menunjukkan apakah pelanggan termasuk seorang lansia dengan kategori 1 sama dengan ya, seorang lansia, dan 0 sama dengan bukan seorang lansia. Yang keempat adalah partner, ini akan menunjukkan apakah pelanggan memiliki pasangan atau tidak. Yang kelima, dependence, menunjukkan apakah pelanggan memiliki tanggungan, anak, atau keluarga yang lain. Yang keenam ada tenure, yaitu durasi lama waktu pelanggan telah berlangganan dalam hitungan bulan. Kemudian ada phone service yang akan menunjukkan apakah pelanggan menggunakan layanan telepon rumah atau tidak. Kemudian ada multiple lines, yaitu akan menunjukkan apakah pelanggan memiliki lebih dari satu jalur telepon. Kemudian ada internet service, akan menunjukkan jenis layanan internet yang digunakan oleh pelanggan seperti DSL, fiber optik, atau tidak. Kemudian ada online security, akan menunjukkan apakah pelanggan menggunakan fitur keamanan online atau tidak. Kemudian ada online backup, menunjukkan apakah pelanggan menggunakan layanan backup data online. Kemudian ada device protection, akan menunjukkan apakah pelanggan menggunakan proteksi perangkat. Kemudian ada tech support, yang akan menunjukkan apakah pelanggan menggunakan layanan bantuan teknis. Kemudian ada streaming TV yang akan menunjukkan apakah pelanggan berlangganan layanan streaming film. Kemudian ada kontrak yang akan menunjukkan jenis kontrak langganan yang terdiri dari month to month, 1 year, atau 2 year. Kemudian ada paperless billing uh, yang akan menunjukkan apakah pelanggan memiliki tagihan tanpa kertas atau paperless. Selanjutnya ada payment method yang akan menunjukkan metode pembayaran yang digunakan oleh pelanggan. Selanjutnya ada monthly charge yang akan menunjukkan biaya langganan per bulan yang akan dibayar oleh pelanggan. Selanjutnya ada total charge yang akan menunjukkan total biaya yang sudah dibayarkan oleh pelanggan selama menjadi seorang pelanggan. Kemudian ada churn yang ini adalah target yang akan dianalisis, yang menunjukkan apakah pelanggan berhenti yang akan ditunjukkan oleh yes, atau tetap berlangganan yang akan ditunjukkan oleh no. Kolom-kolom ini akan berguna nantinya untuk analisis churn secara teknis ke depannya.
Baik, sekarang mari kita pikirkan kenapa seorang pelanggan itu bisa memutuskan untuk pindah layanan. Nah, beberapa alasan yang kuat untuk seorang pelanggan melakukan churn adalah yang pertama, masalah harga. Jika ada operator lain yang menawarkan harga yang lebih murah untuk paket yang sama, tentu pelanggan akan mempertimbangkan untuk pindah layanan operator. Kedua, kualitas sinyal atau jaringan. Misalnya, kalau internet sering putus atau sinyal yang lemah di dalam rumah atau kantor, itu bisa menjadi alasan yang kuat untuk seseorang akan melakukan churn. Yang ketiga, pengalaman layanan pelanggan. Ketika seorang pelanggan menghubungi customer service dan merasa tidak mendapatkan solusi, itu bisa menimbulkan rasa kecewa pada pelanggan, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa akan timbul rasa hilang kepercayaan terhadap operator tersebut. Dan yang terakhir, adanya kompetitor yang agresif akan promosi. Tidak heran bahwa terkadang seorang pelanggan tergoda dengan penawaran yang lebih menarik dari seorang kompetitor. Selanjutnya, ada prediksi tanda-tanda pelanggan yang akan melakukan churn. Jika kita bisa mengetahui tanda-tandanya lebih awal, maka perusahaan dapat melakukan tindakan pencegahan. Di dalam data ditemukan beberapa pola yang menjadi peringatan awal bagi perusahaan. Misalnya yang pertama, pelanggan yang tiba-tiba jarang melakukan panggilan dan jarang melakukan internetan, atau pelanggan yang tidak lagi membeli layanan internet. Kemudian, pelanggan yang sebelumnya rutin isi pulsa atau membayar tagihan, namun seiring berjalannya waktu, jarang melakukan pembayaran secara tepat waktu. Nah, ketiga hal tersebut adalah peringatan awal bahwa pelanggan mungkin sedang mempertimbangkan untuk berhenti berlangganan. Dan jika kita mengetahui hal tersebut lebih dulu, maka kita dapat melakukan pendekatan yang tepat kepada pelanggan. Nah, pendekatan yang dapat dilakukan kepada pelanggan yang berpotensi melakukan churn sangat penting agar perusahaan dapat mengurangi kehilangan pelanggan, meningkatkan retensi, dan menjaga kepercayaan dari pelanggan. Dan berikut adalah beberapa pendekatan strategis dan personal yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan. Yang pertama, menawarkan penawaran khusus atau retention offer. Pendekatan ini dirasa cocok untuk dilakukan kepada pelanggan dengan risiko churn yang tinggi dan dapat dilakukan tindakan seperti yang pertama, memberikan diskon personal atau cashback bulan depan, kemudian memberikan gratis layanan premium selama 1 bulan, kemudian memberikan penawaran bundling hemat. Nah, untuk melakukan uh, penawaran ini, untuk pelanggan yang terdeteksi akan melakukan churn, kita bisa memberikan penawaran khusus yang membuat mereka merasa dihargai dan dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, melakukan peningkatan layanan atau edukasi fitur. Ini dirasa cocok untuk pelanggan yang tidak menggunakan banyak fitur dan dapat dilakukan tindakan seperti yang pertama mengirimkan email edukatif tentang fitur-fitur yang belum digunakan, kemudian mengajak untuk mengikuti demo singkat layanan terbaru, kemudian menawarkan sesi konsultasi dengan customer support. Pelanggan yang tidak memanfaatkan banyak layanan berpotensi melakukan churn karena merasa kurang manfaat. Nah, di sini kita bisa hadir sebagai perusahaan dengan edukasi atau sesi konsultasi kepada pelanggan. Kemudian yang ketiga, melakukan intervensi proaktif customer service. Untuk pelanggan dengan pengalaman negatif sebelumnya, dapat dilakukan tindakan seperti yang pertama, menghubungi secara personal untuk meminta feedback, kemudian menawarkan penyelesaian atau kompensasi atau atas masalah sebelumnya, dan mengirimkan survei kepuasan atas respon cepat. Kemudian yang ketiga dapat melakukan intervensi proaktif customer service. Untuk pelanggan dengan pengalaman negatif sebelumnya dapat dilakukan tindakan seperti menghubungi secara personal untuk meminta feedback, menawarkan penyelesaian atau kompensasi atas masalah sebelumnya, kemudian mengirimkan survei kepuasan dan respon yang cepat. Pelanggan yang pernah mengalami masalah seperti misalnya gangguan layanan atau kesulitan pembayaran perlu dihubungi secara proaktif agar merasa didengar dan dibantu. Kemudian yang keempat, melakukan perpanjangan kontrak dengan benefit. Pendekatan ini dirasa cocok untuk pelanggan dengan kontrak bulanan secara fleksibel dan dapat dilakukan tindakan seperti menawarkan upgrade kontrak dengan benefit tambahan dan menawarkan paket loyalitas jika bertahan hingga 3 bulan ke depan. Pelanggan dengan kontrak bulanan cenderung melakukan churn karena tidak terikat dan kita bisa ajak mereka untuk berkomitmen lebih lama dengan imbalan yang menarik. Kemudian yang kelima, menganalisis feedback untuk perbaikan produk. Pendekatan ini untuk semua pelanggan yang churn atau hampir churn. Maka dari itu, lakukanlah tindakan evaluasi seperti yang pertama, mengumpulkan data alasan mereka hampir atau sudah melakukan churn.
Kemudian melakukan perbaikan fitur, harga, atau pengalaman. Kemudian yang ketiga, membangun tim khusus retention dan experience. Selain bertindak terhadap pelanggan, kita juga harus mengevaluasi layanan internal. Kenapa pelanggan ingin pergi dan apa yang harus kita lakukan sebagai perusahaan yang akan kita perbaiki. Baik, selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan sedikit seputar platform yang digunakan untuk menganalisis data pelanggan, yaitu platform Google Colab atau Google Collaboratory, yang mana merupakan sebuah tools dari Google yang memungkinkan kita untuk menulis dan mengeksekusi kode Python langsung dari browser. Dan yang menarik, pengguna tidak perlu lagi menginstal software tambahan apapun dan semuanya dilakukan serba online. Google Colab sangat ideal untuk data science dan machine learning karena sudah terpasang banyak library seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, hingga TensorFlow. Dan jika dibutuhkan, kita juga dapat menjalankan proses yang berat karena Google Colab menyediakan akses gratis ke GPU dan TPU. Dan karena terhubung langsung ke Google Drive, file dan notebook akan langsung disimpan secara otomatis di cloud. Jadi akan sangat aman dan mudah untuk dibagikan ke tim yang lainnya. Oke, kemudian di sini ada diagram yang menunjukkan alur dari proses identifikasi churn pelanggan di bidang telekomunikasi. Dimulai dari dataset telco churn, dilakukan analisis visual untuk memahami pola awal lalu masuk ke data pre-processing untuk menyiapkan data. Setelah itu dilakukan cross-validation dengan membagi data ke dalam training set dan mengevaluasi performa model. Jika hasilnya dirasa kurang optimal, maka akan dilakukan hyperparameter tuning. Dan model terbaik kemudian akan dipilih sebagai final model, lalu dijelaskan melalui tahap model explanation untuk menghasilkan insight dan rekomendasi. Hasil akhir dari model ini adalah prediksi apakah pelanggan akan churn atau tidak churn. Selanjutnya saya akan membahas satu persatu proses analisis churn pelanggan, yaitu tahap-tahap pengolahan data hingga permodelan. Dalam proses ini ada beberapa langkah yang paling penting dan harus dilakukan agar data yang kita miliki itu benar-benar siap untuk digunakan untuk pelatihan model machine learning. Mulai dari mengenali struktur data dalam data information, lalu merapikan di data wrangling, membersihkan data yang tidak valid di data cleaning, sampai tahap transformasi dan rekayasa fitur. Kita juga akan membahas bagaimana kita membagi data, melatih model, dan melakukan tuning untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Langsung saja di sini yang pertama ada data information. Yang pertama kita mulai dari data information di sini. Kita memahami struktur dataset yang akan digunakan seperti jumlah baris, jumlah kolom, tipe data. Kemudian kita akan mengecek apakah ada nilai yang kosong atau missing value atau tidak. Tujuannya adalah agar kita dapat mengenali apa saja yang akan kita olah nantinya. Selanjutnya adalah data wrangling. Data wrangling yaitu proses mengatur data agar siap digunakan. Misalnya menggabungkan data, mengubah format, atau memisahkan informasi yang penting dari data yang belum diolah sebelumnya. Dan ini adalah contoh dari kode data wrangling. Kemudian ada data pre-processing. Tahap ini adalah persiapan sebelum data dimasukkan ke model machine learning. Dan tahap ini cukup penting karena ini mencakup encoding dan data kategorikal, normalisasi, dan deteksi outlier. Ini adalah contoh dari kode di data preprocessing seperti oversampling pada nilai churn dan churn yang tidak balance sebelumnya. Kemudian ada data cleaning. Data cleaning dilakukan untuk membersihkan data dari duplikasi, missing value, atau data yang tidak valid. Tujuannya adalah agar tidak ada gangguan dalam proses pelatihan model nantinya. Dan pada data yang kita miliki dapat dilihat di sini tidak ada missing value, maka ketika kita menggunakan kode df sama dengan df.dropna tidak akan ada data yang dihapus karena tidak ada data yang hilang. Kemudian ada data transformation. Data transformation, di sini kita akan mengubah data ke dalam bentuk yang lebih sesuai, seperti menggunakan label encoder untuk mengubah data kategorikal menjadi bentuk numerik dalam bentuk nomor, atau melakukan scaling. Kemudian ada dimensionality reduction.
Ini adalah proses untuk mengurangi jumlah fitur jika terlalu banyak agar model nantinya tidak overfitting. Salah satu metode yang umum dipakai untuk dimensionality reduction adalah PCA atau Principal Component Analysis. Kemudian ada fitur engineering. Di fitur engineering ini, kita akan membuat fitur baru dari data yang ada agar model lebih akurat. Misalnya membuat kolom lamanya berlangganan atau tenure dari data tanggal pendaftaran dan tanggal yang sekarang. Kemudian ada data splitting. Data splitting adalah pemisahan atau pembagian dataset menjadi training set dan testing set. Umumnya ini digunakan pada rasio 80/20 atau 70/30. Dan hal ini penting agar kita bisa melatih dan menguji model dengan data yang berbeda. Kemudian kita masuk ke training model. Setelah datanya sudah siap, kita akan masuk di tahap ini, di mana pada training model ini kita akan melatih model machine learning seperti KNN, decision tree, atau random forest untuk menggunakan data latih. Kemudian kita masuk ke hyperparameter tuning. Yang terakhir, di sini pada hyperparameter tuning, untuk mencari kombinasi parameter terbaik, misalnya dalam model KNN, kita akan mencari nilai K terbaik, atau dalam random forest, kita akan mencari jumlah pohon yang optimal. Hal ini dilakukan agar model dapat bekerja menjadi lebih maksimal. Nah, setelah kita melakukan analisis secara teknis melalui platform Google Colab dan dari materi churn yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa churn merupakan indikator yang sangat penting dalam dunia bisnis yang menunjukkan seberapa besar jumlah pelanggan yang berhenti menggunakan layanan dalam periode waktu tertentu. Tingkat churn yang tinggi dapat menjadi sinyal atau peringatan bagi perusahaan bahwa adanya masalah dalam kepuasan pelanggan, kualitas layanan, atau kesesuaian produk dengan kebutuhan pasar. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi churn sangat krusial untuk membantu perusahaan dalam merancang strategi retensi pelanggan yang efektif. Dengan menganalisis perilaku pelanggan dan pola penggunaan layanan, perusahaan dapat mengidentifikasi pelanggan yang beresiko churn lebih awal dan melakukan tindakan yang tepat untuk mempertahankan pelanggannya. Upaya pengurangan churn bukan hanya berdampak pada peningkatan pendapatan, tetapi juga membangun loyalitas dan kepercayaan pelanggan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, dari tugas ini dapat diketahui bahwa pendekatan berbasis data tidak hanya memberikan insight, tetapi juga memberikan dampak yang nyata bagi keberlangsungan bisnis. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan pengajaran dari Bapak. Semoga apa yang telah dipelajari dapat bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri. Mohon maaf jika terdapat banyak sekali kekeliruan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.